Kita hari ini sedang bikin salah satu platform anak muda yang namanya Jember Culture. Ya kalau melihat buktinya selama 3 kali event ini Pak Hendy gak pernah mangkir gitu. Dia selalu menjawab apapun pertanyaan orang-orang. Ya kan karena masih musim politik, dia butuh suara Reno. Bangsat cuk. Cuk ngomong, ono 20 menit mau yo? Ono. Mau soalnya. Dan cuk ini sebenarnya wis ngerekam. Tapi kamera mati. Cuk, mulai tekan di meneh gitu. Ya sekolah awal. Ya wis apa bisa gitu. Mas Randa Cuk, coba pembahasannya podo kan ya Allah. Suwi aku ketemu kamu. Kita lama banget nggak bertemu dan ini kebetulan kita ngopi di Nyejuk, teman-teman. Oh ya, ini tempatnya di Nyejuk. Tempatnya Galih sama Wafi dan di Guest House in the Coast ya? Ya, in the Coast. Omah Jawa. Omah Jawa. Teman-teman yang suka kopi, yang pengen mampir-mampir di sini enak, kopi-kopinya enak. Enak. Dan tempatnya juga asoy. Di tengah keramaian Jalan Jawa, masuk dikit, menyenangkan di sini. Menyenangkan. Bisa main PS. Bisa main PS. Dan akhirnya aku bertemu Mas Randa dan tiba-tiba kita mau ngonten Omong Roja. Dan kali ini pakai HP aja ya. Iya. Bagus. Gak usah ngoyok-ngoyok. Editnya pakai CapCut. Langsung upload. Langsung ada subtitlenya. Gimana Mas Randa hari-hari ini Mas Randa? Alhamdulillah, Bi. Banyak job kamu ya, Sar? Lumayan lancar. Gila, lumayan gila. padat. Di era politik yang lagi caruk maruk ini ya. Enggak Mas, aku selalu kan kabarnya kamu sekarang jancuk ini pembahasannya mau itu. Ya kabarnya kan sekarang kamu udah di salah satu paslon. Benar. Memutuskan untuk mendukung. Memutuskan untuk mendukung salah satu paslon. Yang sebelumnya selalu golput. Aku enggak, sebenarnya aku golput itu jarang, aku sering mencoblos. Aku golput itu cuma waktu pileg aku milih, pilpres milih terus aku. Enggak deh. Gubernur tahun lalu, 5 tahun yang lalu. Aku baru milih kemarin presiden aku milih. Dan alhamdulillah pilihanku tidak salah. Pilihanku kalah. Karena aku memutuskan di hari H di hari H pemilihan di bilik suara. Oh iya, nggak tahu tiba-tiba. Oh iya. Prabowo ya kamu ya? Prabowo. Aku Ganjar. Dan sejauh ini ya, berapa lama udah dia memimpin? Ya beberapa bulan lah, mulai dari Oktober. Masih belum ada blunder ya? Masih bagus. Meskipun menteri-menterinya blunder. Tapi oke lah, aku setuju karena judi online mulai dihapus. Nah, mulai diberantas, bener itu. Teman-temanku wis jarang jackpot. Aduh. Penyakit soalnya. Penyakit bener-bener sepakat. Gak apa-apa kon nakal. Gak apa-apa kon dablek ya. Tapi judi. Jangan judi. Judi juga koyo penyakit, koyo kanker. Bener. Hilangi susah. Sak nyawamu hilang. Iya. Gak cuma hartamu. Sembarang kali harus hilang. Alhamdulillah kon wis waras ya, Bi. Waras alhamdulillah. Ya meskipun kalau ada bola sing asoy banget ya tetep. Wah anjing iki klub bagus gitu. Kayak basket bisa. Basket enggak, basket udah enggak. Bola kalau bola. Anjing bola banget. Bola bagus banget iki. Kayak feelingku bagus deh gitu. Bola apa bela Bi? Aduh, halo Kak Bella. Dan jadi ngomong-ngomong Bella ini ya. Kan semakin banyak interaksi sama 01. Benar. Aku lihat beberapa kali kan kayak kamu sering bareng karo Bella, karo Radif. Iya. Itu opo sing diomongno kok. Setiap aku ngajak ngopi, ayo ngopi meeting. Opo sing mbok meeting? Iya. Jadi sampai kon lali di aku. Gak lali Mas, emang ada. Lek perlune di aku. Ya enggak, ya. Dan selalu tak eling kata-katamu. Duit cilik tapi gimana? Lah bener. Dia karo 01. Tapi duit cilik. Enggak. Lek sepisat iku nolong Bi. Iya. Lek balik-balik iku memanfaatkan. Tapi sampean sik gelem. Masalah nih iku. Enggak, jadi aku dan Kak Bella, Nadif, Mas Radif dan banyak teman-temanku, ada Jafar, ada Jihad. Kita hari ini sedang bikin salah satu platform anak muda yang namanya Jember Culture. Dengan tujuan untuk mendongkrak elektabilitas dan personal branding dari paslon nomor 01 dalam perspektif pandangan anak muda. Gitu. Jadi yang sedang kita kerjakan yaitu apa sih anak muda, niche marketnya apa yang mau di driven dari Bapak 01,
buat naikin trust ke anak muda ini. Karena berkaca pada hasil DPT ya, kebanyakan sekarang hampir 40% itu daftar Apa pemilih. itu DPT? Daftar pemilih tetap. Oh, Itu gitu. hampir anak muda semua, milenial dan Gen Z. Jember juga? Jember. Berapa persen anak muda? Jember ya itu 40%-an kalau nggak salah. 40%? Ya sekitar hampir 1 jutaan, kalau data realnya aku nggak tahu ya. Wih, Aku belum baca lagi. Mungkin segitu. 10% ya? Banyak lah, banyak banget kalau anak muda hari ini. Nah, itu yang sedang kita kerjakan. Apa nama proyeknya? Jember Culture, nama platformnya Jember Culture. Mengerikan. Se-culture apa emang? Culture banget gitu. Kita harus selalu pakai pesan-pesan ya. Pesan itu selalu anak muda banget ngono. Apa? Pesan apa? Anak muda hari ini kan suka dengan hal-hal yang cair, yang kecap gitu ya, kacap yang sering nongkrong bareng. Jauh dari agama. Tidak jauh dong, dekat. Kamu nggak boleh gitu. Banyak anak muda yang dekat. Salawatan gitu ya. Salawatan juga boleh. Ya, ada beberapa program kita juga pengajian bareng, bareng gitu. Minggu salawatan sih bareng. dekor itu apa acaranya? Itu kampanye Akbar. Kemarin itu kampanye Akbar. Oh, itu kampanye Akbar. Kampanye Akbar. Akbar doang. Iya. Ya itu yang sedang kita kerjakan hari-hari ini. Dan alhamdulillahnya ternyata kita bisa bonding gitu, aku sama Kak Bella. Ternyata Kak Bella kan di luar kan wajahnya kan sok sinis banget ya. Iya. Wah, ini sinis banget iki anaknya bupati iki kan. Iya. Putri mahkota iki. Dan iki fun fact ya. Hah? Aku baru dulu loh, iku anak bupati, sumpah. Bener, Pak. Sumpah aku baru dulu karena aku ya beberapa kali aku lihat Instagramnya, aku pikir ya selebgram biasa. Sudah sih aneh payen gitu. Oh iya, anak bupati. Sorry. Aku pertama wah iki Ini maaf nih Mbak Bella nonton meskipun gak kira nonton ya. nonton ntar ku share. Baru aku lihat anak bupati. Iya, anaknya bupati Kak Bella. Dan ternyata orangnya kukira kan kaku ya. Ternyata ketika ngobrol cair banget, enak, santai. Tomboy gitu ya. Loki. Emang lusnya tomboy tapi dia feminin banget. Oh. Nah, dia suka boneka Dino Kuning, Mas. Yang ada lagu Kan aku juga perlu. Ngerti Dino Kuning gak, Mas? Oh, lu aku. Cita-citaku menjadi sotek. Kak Bella suka itu. Sama Labubu. Ya kan aku gak perlu bisa. Labubu gak tahu Kan kamu? aku gak perlu bisa. Lucu Dia Labubu. suka apa? Suka kopi. Oh iya, aku tahu di beberapa kali. Kopi. Konten kopi. Kopi banget sekarang Sing dia. ngomong tim sukses. Ya. Arek kamu kan sih enom. Iya, aku sih no, Mas. Terus kan memutuskan mendukung satu. Mendukung. Sebeduli apa arek enom saiki? Nah, ini yang emang jadi kekhawatiran kita ya. Si kowe host aku ya. Hah? Ayo host yo. Bener, gila banget. Yang menjadi kekhawatiran kita itu, emang anak muda itu sesadar apa sih nang politik kuno? Emang mereka mau datang ke TPS, Iya. effort, bangun pagi, tacap harus nyoblos. Dan tapi ternyata ketika kita coba address iku, driven iku beberapa kali event, ternyata responnya gila banget, Mas. Aku bikin satu meja satu tongkrongan yang pertama, Iya. teman-teman Jember Culture. Aku datang tuh. Kita bikin itu. Kita bikin bareng-bareng. Kita itu cuma nyediain 150 awal itu. Setlistnya 150. Yang ngisi form 600, Mas. Yang datang sekitaran 400-an. Anak muda semua. Ada yang tua lah, 10-20% gitu. Ada. Ada yang tua ada, tapi hampir anak muda. Pertanyaannya muda sekali semuanya. Oh, ternyata emang ada ya. Maksudnya emang anak muda hari ini udah mulai sadar gitu. Mungkin gara-gara kalau aku ngeliatnya itu gara-gara apa yang sedang terjadi di nasional. Oh, Nggak. karena pemilu kemarin. Karena pemilu kemarin, awareness-nya ada yang Vibe-nya kan tinggi. memang anak muda banget. Anak muda Apalagi banget. Pak Prabowo itu kan Anak muda sangat apa ya? Membawa nama anak muda kan. Bener, joget-joget. Terus banyak ya dilakukan semua paslon pada waktu itu. Sangat muda. Jadi tugasmu itu ini ya, tugas dari Jember Culture itu edukasi anak-anak muda untuk melek politik atau gimana? Kalau mengedukasi kesannya kita terlalu sangat formal ya. Kita anak muda suka yang Arahnya formal. tapi ke sana, arahnya. Kalau di Jember Culture itu sebenarnya tujuan pertamanya adalah meraup 100.000 atau ya secara angka ya 100.000 suara anak muda. Oh gitu. Suara anak muda. Spesifik 100.000. Iya, namanya juga 100.001 nggak bisa. 100.003 nggak apa-apa gitu. Ya maksudnya dalam artian adalah kita ingin anak muda lebih sadar lagi untuk tanggal 27 November datang ke TPS, pilihlah pilihan yang menurut kalian paling baik di antara keduanya gitu. Atau enggak dipilih yang paling mendekati dengan apa yang kalian rasakan dan yang kalian inginkan gitu.
Jadi tujuan kita itu. Secara agak langsung, akhirnya tujuan itu diperkuat lagi dengan hadirnya paslon nomor 01 yang support kita gitu. Gitu Mas. Jadi kita bikin semua konsep, timeline, mood boardnya benar-benar anak muda. Lah aku memang datang tujuanku untuk mendengarkan sih. Karena mungkin lebih banyak yang betul. Aku jujur, aku tidak begitu peduli politik sebenarnya. Gitu. Cuman karena ini kotaku ya aku pengen datang aja. Nah, sebenarnya 02 aku ya pengen datang. Tapi ternyata itu ada statement bahwa itu bukan acara 02. Tapi 02 itu diundang untuk di roasting gitu loh. Jadi ya sebenarnya ya untuk apa juga aku datang. Karena cuma di roasting ya? Karena di roasting. Tidak ada komunikasi dua arah ya? Nah cuma nyelatu-nyelatu, nyangkruk ya bendino di celatu kabeh 0102 kan? Bener ya. Aku pun kadang enggak lah aku sih. Iya, main aman lah. Enggak, maksudku ya emang apa yang sedang terjadi hari ini dan yang dirasakan anak muda itu ingin itu yang kita coba untuk address kan. Kayak anak muda ini bingung banget. Contoh, wah ini kalau bapak nanti tidak jadi, apakah event tetap ada atau enggak? Kekhawatirannya itu pernah aku denger nih. Ya banyak kekhawatiran itu kita coba bikin. Kayak kemarin di kampanye akbar kita juga pakai 31 musisi di 31 kecamatan, Mas. Oh ya? Iya, jadi kita emang coba memberdayakan. Ya, kita coba memberdayakan ekonomi kreatif ya. Kan kalau bicara ekonomi kreatif itu kan banyak sektor ya, sektor formal dan informal gitu. Ya kan? Kamu aku duduk bagian dari ekonomi kreatif ya. Bagian, cuma masalahnya kan emang berarti memang monopoli. Ya enggak harus aku enggak sampai terjadi monopoli dong. Maksudku aku ya juga enggak punya power kan. Ya, aku cuma fokus di wilayah sana. Tapi yang jadi menarik adalah ketika kita bikin event itu rekomendasi selalu Bapak itu merekomendasikan untuk aku mau semuanya yang mengisi itu harus asal sana. Contoh kayak di Ambulu kemarin. Di Ambulu kemarin itu hampir semua playernya, talentnya itu dari wilayah sana. Mulai dari musik, tenan. Tapi kemarin yang di Ambulu sukses apa? Apa lebih sukses dari acara yang pertama di Jember, di kota? Secara jujur ya, aku di Ambulu, aku sangat amazed gitu ya. Aku sangat suka banget karena awalnya kita selalu underestimate ketika mau bikin acara di daerah gitu. Jember sudah daerah, apalagi kegeser ke daerah lain. Nah ternyata di Ambulu itu emang secara kuota peserta emang nggak sebanyak di Jember. Di Jember waktu Majuma itu kan registrasinya 600. Kalau di Ambulu kemarin itu aku lihat form registrasinya sekitar 250-an. Itu sama di traktir Jendi juga? Di traktir Jendi untuk ngopi bareng. Kaya gak Jendi? Jendi kaya, tapi baik banyak dia. Banyak uang. Rumahnya dekat Monas. Dekat, iya lah. Tapi rumahnya Jendi banjir juga, Mas. Sering banjir juga rumahnya. Iya kalau rumah ini, rumah yang di Jember ya tahu. Iya, maksudku adalah ternyata di daerah itu pertanyaannya lebih tajam, Mas. Apa? Jadi ada salah satu penanya itu orang itu bicara aku mulai dari data. Mulai dari data dia arahkan lagi dan dia ingin masukan yang konkret untuk Haji Hendy gitu. Pertanyaannya yang aku highlight adalah soal Jember dalam kacamata dia hukum gitu loh. Banyak di daerah-daerah yang orang-orang belum aware dan sadar terhadap hukum yang sedang berjalan gitu. Makanya banyak sekali mafia-mafia. Kalau aku ngerasa hari ini di Jember itu bukan area yang panas ya, bukan tahun-tahun panas, tapi bagiku ini tahun-tahun yang paling nyaman untuk bergembira ya. Karena tahun politik itu selalu hidup gitu loh. Mulai dari komunikasinya, mulai dari hidup aja gitu loh. Kalau aku sih tetap masih melihatnya itu masa politik itu kayak omong kosong yang datang di telinga. Ya selalu, Mas, selalu. Ya meskipun itu hal wajar ya. Yang mereka bisa kasih sebelum menjabat ya cuma janji kan. Cuman memang gimana ya? Kalau 01 kan udah ada buktinya, Mas. Nah. Yang aku pengen aku pengen ngobrol lagi bapakmu. Ya. Orang yang terlibat di 01. Yang terlibat. Karena aktif. aku terus terang aku tidak punya kenalan yang terlibat langsung di 02. Gua malah dari food blogger. Itu siapa? Kan pasti ada tim ses ya yang punya gagasan-gagasan, rencana-rencana yang akan diutarakan atau dipresentasikan ke paslon dan akan disetujui. Pasti ada meeting rapat. Apa yang harus kita lakukan?
Konten mana nih? Kayak nge-review sambil tongkol di panel. Itu gak masuk akal menurutku. Masa aku harus memilih awakmu berdasarkan tempat mangane tenanan enak apa enggak? Gak masuk akal. Ya kalau aku sih ngomong harusnya gak aku yang ini gitu loh. Karena sisi konsep non yang kamu jual itu terlalu tua. Ya tapi yang harus menang 0-1, Mas. Iya kan menurutmu. Menurutmu. Iya, harus 0-1, Mas. Karena bupati cuma 1, Mas. Benar. Terus? Enggak ya jadi intinya adalah kalau aku tidak bisa mengomentari kubu sebelah ya karena aku di sini pasti ada bias. Tapi yang perlu di-highlight semua gerakan yang hari ini Jember Culture lakukan itu pure semata-mata untuk menjadikan Jember Culture itu sebagai wadah anak-anak untuk bisa terakses langsung ke Pak Bupati gitu atau pasangan 01. Biar aksesnya nggak panjang, umpamanya ada keresahan. Tapi menjamin nggak masalahnya? Karena akses ke A1 itu harusnya birokrasinya lebih ribet loh. Menjamin. Maksudku kita bisa Jember Culture itu semenjanjikan apa? Kok sampai kamu berani bilang ketika Pak Hendi menjabat lagi ya? Terus apa yang kita utarakan bisa nyampe langsung ke beliau itu apa janjian ini? Ya kalau melihat buktinya selama 3 kali event ini Pak Hendi gak pernah mangkir gitu. Dia selalu menjawab apapun pertanyaan orang-orang. Ya kan karena masih musim politik, dia butuh suara Reno. Tapi kan kalau kita melihat sudut pandang apa namanya pejabat, ketika pejabat itu berani turun langsung ke rakyat, berani bertemu ratusan anak muda dengan pikirannya yang sangat liar dan berani menjawab hari itu juga, maksudku ya itu bentuk kepedulian gitu loh, dan itu bentuk garansi yang akan dilakukan orang-orang yang akan dilakukan Pak Hendi nanti kepada anak-anak muda. Sederhananya gini, pada waktu satu meja satu tongkrongan kemarin di Majuma ada dua draft tentang penelitian salah satu mahasiswa S3 pada waktu itu yang pada waktu itu langsung dibaca oleh Bapak Hendi, langsung diakses juga oleh itu teman-teman. Apa udah sudah di-approve sama tim. Nah makanya banyak draft dan inputan itu yang menjadi bahan Bapak untuk melakukan kinerjanya. Aku ikut Bapak kampanye secara langsung, Mas, itu 2 kali di Puger sama di Ambulo ya. Di Puger itu teman-teman sengaja ngomongnya Bapak ya. Ayo paslon 01. Mengerikan. Ya kan emang Bapak Yara Jember, Bapak Yara Jember. Bapakku bisa berarti. Bapakmu bisa, Mas. Bapaknya semua orang. Enggak tahu digencup aku. Nanti kita. Mas, bentar tolong. Apa namanya? Lab review, Mas. Jadi ngosokan enggak ya? Nggak, jadi pada waktu itu yang menarik adalah teman-teman itu ketika datang ke akses berkampanye ke rumah-rumah warga, itu ya emang dilewatkan jalan-jalan sing rusak ya. Seakan-akan kayak ayolah iki gurung dibenakno mbek kamu ngono lho. Iki gurung iki lho, Jendi gurung iki lho ngono lho. Artinya emang secara nggak langsung Pak Hendi datang untuk menyerap aspirasi dan ditulis secara notulensinya, Mas. Oh, ditulis. Jadi umpamanya hari ini ke Puger, pada waktu di Puger permasalahannya apa aja. Jadi kayak permasalahan di Puger itu mulai dari TPI, tempat pelelangan ikan, terus akses permodalan, nah, itu dicatat semua. Jadi artinya emang ada bahan yang akan dikerjakan nantinya semasa jabatan ke depan ini. Dan kalau jadi, ya selama 5 tahun ke depan. Jadi emang, karena yang pertama adalah Jendi itu yang paling menarik, dia tidak punya beban politik terhadap banyak parpol. Oh iya. Parpolnya cuma 1. Ya, yang baru mendukung ada beberapa parpol gitu kan. Emang apa? Beban politiknya apa ya? Beban politik gini, sederhana aja, Mas. Kalau bicara soal politik itu soal kepentingan. Semua yang merapat pasti punya kepentingan. Berarti gitu. Ada balas budi? Harus ada balas budi gitu kan. Tapi kalau hari ini cuma 1 gitu. Nah, kan aku nggak paham ya. Emang balas budi ini apa sih sebenarnya? Ya banyak. Biasanya. Banyak, umpamanya gini. Sederhana. Kalau bicara di pemerintahan ya, pemerintahan pusat ya. Waktu Prabowo jadi, kalau melihat semua struktur kabinetnya, itu hampir semua pengusung, partai pengusung. Nah, jadi seperti itu. Gitu. Kalau ya mungkin kalau diimplementasikan ke daerah, aku juga nggak tahu secara realitanya berarti seperti apa. Ono kemungkinan jadi wakil bupati Ya enggak. Berlebihan. Kalau aku jadi dinas pendidikan, kepala dinas pendidikan. Tidak juga, tidak sesederhana itu, enggak. Kiwis, camat. Enggak. Itu penugasan langsung dari kementerian kayak gitu. Aku tidak berharap apa-apa ya karena itu.
RT, ya Bapak RT, bisa kan? Lucu banget itu. Boleh lah main dia, aku RT main dia. RT Tanggul Kulon. RT 02. Oh iya. RT 02 Tanggul Kulon. Iya. Ya artinya emang karena beban politiknya nggak banyak, secara akses kerja juga enak. Gitu sih, aku ngerasa ke depan ya proyeksi-proyeksi strategis yang ingin dilakukan paslon nomor 01 lebih terakses, lebih mudah. Menurutku seperti itu. Berarti maksudmu kalau semakin banyak partai yang mengusung, masa depan akan semakin maksudnya akan banyak balas budi. Maksudnya gimana? Tidak bisa disimpulkan. Sekarang gini Mas, kalau melihat apa yang sedang dikerjakan ya kan, umpamanya gini contoh, kabinet yang ada di pemerintahan sekarang itu hampir ada 58 menteri dan wakil menteri. Secara beban anggaran itu sudah besar Mas. Ya benar. Nah itu sama kayak di Jember ya. Di Jember itu anggarannya emang berapa triliun gitu kan, untuk anggaran APBD. Tapi untuk belanja pegawai itu hampir separuhnya. Jadi itu fakta yang nggak bisa dikaburkan gitu loh. Kita emang secara APBD besar, tapi ketika dibagi sama belanja pegawai ini sisa sedikit. Nah alokasi sedikit ini yang harusnya bisa dimaksimalkan gitu loh. Oke. Makanya contoh umpamanya ini harus dimaksimalkan untuk perbaikan jalan ini, jalan A, jalan B, jalan C. Habis gitu kan. Nah mungkin hari ini ketika Bapak nanti jadi karena sudah banyak Jihendi jadi, paslon 01 jadi, dan Bakti jadi. So optimis itu. Ya harus optimis, harus optimis. Ya mungkin untuk untuk eskalasi masyarakat, masalah masyarakat itu bisa lebih terukur dan terarah Mas. Gitu. Kan banyak itu. Kayak Bandi Alit jalannya sudah rapi. Iya, aku Bandi Alit lumayan. Aku keren yuk. Aku karena merasakan ya jalan Bandi Alit itu seperti apa ketika aku Ati Camping Rono. Aku full dari bawah itu ke atas, ke bawah lagi makadam kabeh. Iya awalnya sih. Aku kabeh nang gelan ae wis pusing aku dulu. Saiki lurus, Pak. Tapi emang keren sih. Aku kan awal Haji Hendi itu naik itu kan Covid gak sih? Covid. Nah setelah hampir Covid mau berakhir itu kan aku pindah ke Jawa Barat. Nah ketika aku pulang waktu itu mudik ya, itu dalanan di omai ebesku ya di Kawangrejo. Itu iso apik banget cuy. Iya. Mengerikan ya Hendi. Aku sempat membandingkan kan sama bupatiku yang di Jawa Barat. Bupatiku Jawa Barat ini, aku nggak sebut kotanya. 3 kali ganti, nggak tahu setahun apa 2 tahun ganti 3 bupati dan ke penjara kabeh. Komedi. Gak masuk akal. Nah tapi sebenarnya kalau melihat kemana akses jalan itu ya. Nah ini yang menarik ya, yang bagiku ini menarik dari paslon 01 dan bupati kita yang hari ini bupati kita itu adalah Pak secara DPT pemilih akses ke Bandi Alit itu berapa suara sih? Iya maksudnya tidak terlalu impact kalau kita bicara soal masa depan memilih gitu ya. Bandi Alit itu hutan Mbak ngono loh. Tapi adanya kepedulian secara kolektif dari Pak Hendi kayak ya wes kita bikin aja. Iya benar. Itu yang jadi menarik gitu. Masalahnya kalau kita mau Pak Hendi itu ingin bicaranya itu soal semua orang di Jember itu mampu terakses dengan mudah. Itu ingin dicita-citakan gitu. Makanya dia bisa selalu mention bahwa Jember sebagai minipolitan. Kalau Jakarta kan metropolitan kan. Bukan metro lagi Jakarta sudah ultrapolitan sebenarnya harusnya. Mengerikan ya? Ya itu jadi hal yang menarik. Jujur ya. Setelah ternyata lingkunganku itu masuk ke politik, awakmu terus bersinggungan langsung lah di area-area nom sing peduli politik. Aku kan termasuk yang tidak peduli politik. Pada akhirnya mau nggak mau mendengarkan dan ingin tahu. Iya apa sih politik Jember itu? Tapi aku nggak pengen jadi bupati Mas. Oh enggak, Kesel lagi bupati. Tergantung. Kesel Pak, asli Pak. Maksudku aku. Oh ya saya lihat dulu jadwalnya bupati kan. Sholat subuh saiki di sesuk ini. Iya Pak, aku melok sing buger iku kan. Iya. Lah kan kontan tak jam 12 ya. Iya, aku diajak. Dan bukan arek perjalanan kan. Diajak Pak Nadif kok iso menolak aku. Mas Subi, ayo kita ikut Bapak kampanye di Buger. Siap Mas. Wah, lek Mas Nadif itu cocok manggil Bapak. Bapak. Lek kan Bapak ini Bapak ya arek.
Pak D lah ya. Bapakku berarti Bu. Bapakku bisa kan? Lek bapakku berarti harusnya kayak Eva aja kan. Iya, Ci, aja sih. Pak D lah. Pak D. Aku itu berarti Pak D. Adekku ini. Ajendi. Wah, aku Karena wakilnya Gus Besar itu tanggaku sebenarnya. Oh. Tanggaku di Gang Paneli. Panili. Ya ikulah. Ya aku mewakili Jember Iya. Culture. Terima kasih dia mau Roja, Mas. Dan aku cuma ingin mengingatkan tanggal 27 November teman-teman. Gak harus ngono Bi. Oh enggak ya? Iki kan duduk konten politik. Ah ya enggak maksudnya 27. Ya aku cuma pengen ngobrol lah. Ya aku titip. Lu jancok. Tanggal 27 November datang ke TNS. Ini bukan berarti aku mendukung salah satu. Iya, paslon. benar. Kalau dari aku, kalian yang nonton ini, Heeh. pilih itu dari hati. Dari hati sama dari Jangan asal karena kedekatan, karena Nah, apa? Karena pilih dari faktor- hati. Tetap dari hati. Jangan terima uang sogokan yang pentingnya. Tergantung. Hah? Lek isu-isu wis dengar koma ya emang gak diterima. Diterima tapi coblos pakai hati. Bener. Terima soalnya bisa iki teko ngei duit nih. Iya kan? Meneng-meneng. Ya wis gak apa-apa. Ya terima, nah tetap pilih ini dari hati. Dari hati. Anggap itu sumbangan lah. Bukan apa namanya? Amal. Ini. Angpau. Angpau, iya. Angpau. Ya, itu. Tapi ke depan Mas Randa gimana Mas? Project kita Mas. Kita mau bikin film teman-teman. sih orang-orang film. Iya kan? Ya tergantung, lek bapak mensponsori apa kok? Aku tak jadi anaknya. Kita Mbak mau- Bella paling kasih gaya film. Mas Nadif jurusan Nadif. film, lulusan film. Oh, iya. Gini Mas Adi, Subi punya cerita untuk ini. Gak usah itu. Ayo lah, Bi. Gak usah. Ayo lah. Gak usah. Jadi ceritanya gini. Gak usah. Ayo lah, Bi. Gak usah Mas. Apa? Iku web series yang baru. Web series yang dari 2017 belum kita lakukan. Belum kita lakukan. Ya, semoga itu bakal terakses ya. Iya. Pokok intinya ini lucu. Iya. Kalau aku sih karena aku netral ya. Kalau aku sih tetap memilih dengan hati. Ojo perkara iki. Oh iki terlalu arenom, oh iki terlalu old school. Jangan seperti itu. Tetap bismillah ketika mau nyoblos karena ini untuk masa depan kita 5 tahun. 5 tahun. Ada Jember. Yo. Nah, aku sih gak pengen yo. Ono gak. Terima kasih sudah mendengarkan omong kosong kami. Ya, sampai bertemu di Omong Roja yang nggak tahu kapan upload. Dan jangan lupa nyoblos tanggal 27 Nyoblos November. siapapun. Yang menurut Nyoblos kalian siapapun. sevisi dan semisi. Yes. dengan Thank you, kalian. Bi. Thank you Mas Randa.